Teman-teman, hari ini materi pembelajaran kita adalah citra Allah yang unik. Jadi ada kata citra Allah, ada kata unik. Aku citra Allah yang unik. Kita lihat satu persatu teman-teman. Kenapa disebut aku citra Allah yang unik? Kita disebut unik karena satu hal, kita berbeda dengan yang lain, atau kita bukan yang lain. Ada banyak hal di dunia ini yang menyebabkan kita ini disebut unik sebagai manusia. Kita dibandingkan dengan hewan tentu jauh berbeda. Dibandingkan dengan tumbuhan jauh lebih berbeda. Tetapi dibandingkan dengan teman-teman kita, ya mungkin ada kemiripan. Tapi yang jelas bahwa kita masing-masing itu berbeda satu dengan yang lain. Maka kita disebut unik. Tidak satu pun di dunia ini yang memiliki kesamaan, ya, yang sama persis, yang mirip mungkin, tetapi kalau sama, ya mungkin kalau wajah orang kembar siam mungkin saja, tetapi jelas itu memiliki perbedaan. Sesuatu yang khas hanya dimiliki oleh individu tertentu, maka disebut dengan unik. Nah, aku citra Allah, ya. Aku citra Allah ini adalah refleksi iman kita sebagai orang Katolik, sebagai seorang Kristiani, bahwa manusia diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Nah, ini kita bisa lihat nanti dari kitab Kejadian, ya, kita bisa baca dari kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Nanti kita akan lihat bersama-sama kenapa sih kita disebut sebagai citra Allah. Nah, di kesempatan baik ini kita akan bersama-sama belajar mengenai aku citra Allah yang unik. Kita akan sedikit melihat mungkin kita bisa awali kegiatan kita dengan doa. Marilah kita bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Kita ambil sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat penyertaan-Mu kami dapat melalui pembelajaran kami. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan sesama teman kami di sekolah kami dan juga sesama di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain kami senantiasa meneladan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah juru selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah mengawali teman-teman kegiatan kita dengan doa, dengan harapan bahwa apa yang akan kita kerjakan sungguh mendapat berkat dari Tuhan sendiri. Teman-teman terkasih, sebelum kita mendalami tema pembelajaran ini, ada baiknya kita melihat siapa diri kita ini, ya, siapa diri kita ini. Maka pertanyaan awal yang harus kita tanya ketika kita mau menjawab siapa kita, ya pertanyaannya jadi siapakah aku, atau siapa aku, atau dalam bahasa Inggris bisa kalian tanyakan, who am I? Jadi pertanyaan ini yang harus kita jawab. Mari kita lihat. Ya, pertanyaan ini seringkali muncul pada masa-masa peralihan atau masa-masa remaja. Ya, mungkin malah sebagian dari kita mungkin jarang atau bahkan tidak pernah bertanya kepada diri kita siapa kita ini. Ya, tapi bagi orang lain mungkin dia seringkali bertanya. Karena apa? Karena seringkali mengalami sebuah perubahan-perubahan yang dialami dalam diri. Ya, entah itu dalam pergaulan dalam masyarakat, di keluarga misalnya. Nah, nanti kita lihat
sebetulnya perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya yang pertama, dulu waktu kita masih kecil ya, kita masih mungkin ngompol gitu ya, jadi ya mungkin orang bisa memaklumi. Tapi kalau sekarang misalkan di usia SMP seperti ini, kelas 7, terus teman-teman masih ngompol, gimana? Apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitar kita atau keluarga kita, mungkin ibu kita sendiri atau adik kita atau kakak kita mengatakan, duh, sudah besar kok masih ngompol. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi disadari atau tidak, perubahan itu terus akan terjadi dalam hidup kita. Ya, perubahan fisik misalnya, ya bagi yang laki-laki ya sudah mulai tumbuh kumis ya, atau jenggot, atau jakun, atau suaranya berubah ya menjadi besar ya, ngebas gitu. Jadi mungkin bagi yang perempuan perubahan apa misalnya ya sudah mulai menstruasi ya, kemudian munculnya buah dada. Nah, kalau kita tidak pernah menyadari perubahan-perubahan itu, maka kita akan sulit sekali mengenali siapa kita. Ya, mengenali siapa kita. Jadi kita sadar atau tidak sadar, sekali lagi perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Perubahan yang lain misalnya ya secara psikologis ya, mulai ada yang mulai tertarik dengan, kalau yang cewek ya tertarik dengan cowok, yang cowok tertarik dengan cewek. Dulu perasaan waktu masih kecil ya biasa-biasa aja, tetapi ketika sekarang sudah mulai terjadi perubahan-perubahan, kok rasanya berbeda ya. Apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi dalam diriku. Nah, teman-teman, baik kita untuk semakin menyadari apa yang terjadi dalam hidup kita, ya, supaya kita tahu bahwa kita itu unik, ya, kita itu berbeda dengan yang lain. Maka dalam kesempatan ini kita akan berusaha menjawab pertanyaan itu, siapa saya ini, supaya nanti kita sampai kepada oke, aku adalah pribadi yang unik, aku berbeda dengan yang lain, aku adalah aku, ya, karena kita sudah mengenal siapa diri kita. Teman-teman, kita sebagai pribadi memang penting untuk menemukan jawaban yang paling mendasar itu dalam hidup kita, ya, agar kita semakin yakin akan diri sendiri, ya, supaya kita yakin akan diri kita, oh saya ini seperti ini, ya teman-teman ya. Ya, mungkin bagi orang ya, ketika orang sudah menemukan diri, siapa diri saya, ya, maka orang akan menjadi percaya diri. Tetapi bagi mereka yang gagal menemukan jawaban, maka dia akan berdampak pada sikap dan perilaku yang negatif. Ya, dampaknya akan sangat negatif. Ya, misalnya seorang menjadi tidak percaya diri, ya, atau membenci diri, ya, tidak bisa menerima diri. Karena apa? Gagal menemukan jawaban atas pertanyaan siapakah aku ini. Untuk membantu menjawab pertanyaan siapa saya atau who am I ini, memang dibutuhkan keterbukaan dari diri kita untuk melihat diri secara jujur dan bersedia dibimbing dalam terang iman. Ya, harus bersedia dibimbing, teman-teman. Kalau kita nggak mau terbuka, kalau kita menutup diri atas bimbingan Roh Kudus, atas bimbingan iman yang nanti akan kita gali dari kitab suci, maka kita akan sekali lagi gagal untuk menemukan siapa diri kita. Ya, terang iman nanti kita akan gali dari kitab suci, teman-teman. Ya, nanti kitab suci akan memberikan jawaban yang dapat membuka pengetahuan kita tentang siapa saya secara lebih mendalam. Ya, melalui terang kitab suci, nanti kita akan baca di kitab Kejadian, kita akan semakin mendalam mengetahui siapa diri kita, bahwa kita adalah pribadi yang unik, ya,
dan keunikan ini dikehendaki oleh Allah. Ya. Yang kedua, dalam terang kitab suci, ya, kita bisa tahu bahwa sebagai pribadi yang unik oleh Allah dianugerahi martabat yang luhur, yakni diciptakan sebagai citra yang baik adanya, sebagai citra Allah yang baik adanya. Yang berikutnya, bahwa dalam keunikan diri, dalam keunikan yang ada dalam diri, kita diajak untuk sadar akan panggilan kita sebagai citra Allah, yakni sebagai pancaran perwujudan Allah bagi sesama kita. Ya, jadi keunikan kita yang ada dalam diri kita, ya, yang sudah kita tahu bahwa kita ini adalah citra Allah, kita ini adalah gambaran Allah. Kita harus menjadi pancaran, ya, dan perwujudan Allah bagi sesama. Ya, nanti kita akan lihat lebih dalam melalui terang kitab suci, teman-teman. Setelah mengenal diri, ya, terus menemukan jawaban atas pertanyaan siapa saya, terus apa gunanya buat kita setelah kita menemukan apa siapa saya, ya, melalui proses yang panjang. Terus apa gunanya sih ketika kita sudah menemukan pertanyaan itu? Ya, satu, kita diajak untuk dapat menerima diri dengan segala keunikan diri kita, sehingga merasa bangga akan diri kita. Ya, nanti ketika kita sudah menemukan siapa diri kita, keunikan-keunikan yang ada dalam diri kita, kita diajak untuk merasa bangga akan diri kita. Ya. Selain itu, kita diajak juga untuk mampu bersyukur, mampu mensyukuri keunikan diri kita sebagai anugerah istimewa bagi diri kita. Bahwa keunikan itu adalah anugerah yang istimewa. Ya. Kita diajak dengan rasa bangga dan rasa syukur itu memotivasi diri. Ya. Kita bisa memotivasi diri untuk melakukan hal-hal sederhana, ya, agar dapat benar-benar menunjukkan penghayatan yang benar tentang keunikan diri dan keluhuran martabat kita sebagai citra Allah. Ya, dengan rasa bangga dan rasa syukur itu, kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana, ya, memancarkan kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dari Allah dan kita pancarkan kepada orang-orang sekitar kita. Menarik, teman-teman, ya. Kemudian, teman-teman, kita akan belajar untuk bagaimana sih kita mau melihat diri kita, bahwa keberadaan kita adalah atas anugerah, atas kebaikan, atas pemberian Allah. Maka baik teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama untuk bermeditasi bersama, ya. Saya ajak teman-teman nanti untuk duduk bersila atau duduk di tempatmu masing-masing, ya, dengan rileks. Kita akan bersama-sama bermenung sebetulnya. Saya akan mengajak teman-teman untuk bermenung, memerenungkan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya silakan teman-teman untuk menyiapkan diri, ambil posisi yang baik, posisi duduk yang baik, ya. Posisi duduk yang baik, ya, tangan bisa diletakkan di atas paha kalian. Anak-anakku yang terkasih, sekarang saya minta kalian untuk mengatur nafas kalian. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Perlahan-lahan tutuplah mata kalian. Atur pernafasan kalian. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekarang bayangkanlah
Di hadapan Anda hadir Yesus, hadir Tuhan Yesus dengan pakaian yang berkilauan. Tuhan Yesus hadir di depan Anda. Bayangkan Tuhan Yesus memberikan kado kepadamu. Bayangkan kado itu begitu besar. Bayangkan kado itu terdiri dari 4 lapis. Lapisan pertama berwarna merah, berisi tentang hal-hal fisik yang telah diberikan Tuhan kepadamu sejak lahir. Rambutmu yang lurus atau keriting, hidungmu yang pesek atau mancung, wajahmu yang cantik atau tampan, dan sebagainya. Bayangkan pula lapisan kedua berwarna kuning, berisi semua sifat baik yang kamu miliki sampai saat ini. Kamu yang ramah, kamu yang bersahaja, kamu yang bertanggung jawab, sopan, dan sifat-sifat baik lainnya yang kalian miliki. Anak-anakku, bayangkanlah lapis ketiga dari kadomu. Lapisan ketiga berwarna putih, berisi semua bakat dan kemampuan istimewa yang kamu miliki. Kamu yang bisa bernyanyi, kamu yang bisa melukis, kamu yang bisa bermain bola, bermain alat musik, gitar, organ, keyboard. Kado ini berisi semua sifat-sifat baik yang kamu miliki saat ini. Piano, dan bakat-bakatmu yang lain. Lapisan keempat dari kadomu yang berwarna biru. Bayangkanlah bahwa kado yang berwarna biru ini berisi pengalaman-pengalaman menggembirakan yang dialami selama hidup. Pengalaman menggembirakan ketika kalian di sekolah dulu. Pengalaman bersama teman-teman. Kedua berisi atau pengalaman-pengalaman membahagiakan, menggembirakan lainnya ketika kalian di rumah. Atau pengalaman dalam masyarakat. Ingat waktu kamu
yang diajak orang tuamu ke tempat rekreasi atau berkunjung ke tempat nenek, kakek, atau pengalamanmu diberi hadiah, atau pengalamanmu mendapat juara di kelas, dan pengalaman menggembirakan lainnya. Sekarang, setelah Anda melihat semua isi kado Anda, melihat isi semua kadomu, ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kado yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kado yang luar biasa yang Engkau anugerahkan kepada kami, yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau berikan kepadaku. Kado yang 4 lapis itu sangat berharga bagiku. Kado lapis pertama berwarna merah, berisi hal-hal fisik yang Kau berikan kepadaku. Lapis kedua berwarna kuning, berisi semua sifat baik yang aku miliki sampai saat ini. Lapis ketiga, kado itu berwarna putih, berisi semua bakat dan kemampuan istimewa yang aku miliki. Dan lapis keempat berwarna biru, terima kasih Tuhan. Sekarang perlahan-lahan bukalah matamu. Sadarilah bahwa Anda sedang duduk dengan rileks di tempatmu masing-masing. Teman-teman, permenungan singkat tentang kado yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin kalian sudah melihat kado-kado yang ada 4 lapis itu. Ya. Kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Kado begitu indah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita bisa lihat kesempurnaan. Sifat-sifat baik kita, sifat kita, kejujuran, pantang menyerah yang ada dalam diri kita. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Teman-teman, saya harap bahwa ini permenungan singkat ini bisa membantu kita menemukan siapa saya. Nah, setelah kita bermenung, teman-teman, sekarang saatnya saya minta Anda menuliskan. Tadi kalian sudah menemukan isi kado. Ya, sekarang saya minta kalian untuk menuliskan yang sudah Anda temukan tadi dalam permenungan ini. Kalian saya minta untuk menuliskan itu ya di buku, dan ambil waktumu secukupnya, ya mungkin 5 menit atau 10 menit untuk menuliskan. Ya,
Mungkin 5 menit cukup ya untuk menuliskan, karena kalian sudah menemukan, kalian tinggal menuliskan. Ya, nanti setelah selesai menuliskan isi kadomu itu, terus hasilnya terus kamu foto ya, supaya nanti itu bisa dikirimkan ke guru ya, bisa dikirimkan guru bahwa oke, ini kado saya yang setelah saya temukan. Nah, tuliskan dalam tabel seperti ini ya, nanti kalian bisa bisa lihat ya. Jadi nanti berisi ada tabel ya, nanti tabel itu ada 4 kolom ya. Kolom pertama itu sifat-sifat fisikmu yang sudah kamu temukan, anugerah dari Tuhan. Terus sifat baikmu itu yang sudah kamu temukan tadi, kado nomor 2. Terus bakat dan kemampuanmu apa, itu kado nomor 3. Terus pengalaman yang menggembirakan, itu kado yang keempat. Silakan tulis dalam tabel ya, silakan take your time, maybe 3 or 5 minutes is enough for you untuk menuliskan ya. Silahkan untuk dituliskan. Setelah ini kemudian kita akan menegaskan kembali teman-teman. Jadi ingat ya anak-anakku, tema pembelajaran kita ini adalah aku citra Allah yang unik ya. Tadi sudah di pengantar sudah saya sebutkan kenapa kita sebut unik, kenapa kita disebut sebagai citra Allah ya. Kenapa disebut unik? Sekali lagi disebut unik karena tidak ada satupun di dunia ini yang punya kesamaan satu dengan yang lain. Tidak ada. Mirip ya, tapi sama no, tidak ada ya. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan ya. Keunikan itu dapat diamati dari hal-hal fisik ya, jelas ya. Alisnya mungkin kalau kembar itu alisnya satunya tipis, satunya tebal gitu ya. Terus kemudian psikis itu ya, mungkin orang itu cenderung tertutup atau terbuka ya. Nah, itu ya. Kemudian mungkin dari bakat dan kemampuan serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki jelas berbeda ya. Anda mendengarkan ini mungkin satu dengan yang lain juga berbeda penangkapannya ya. Jadi itulah kenapa disebut unik. Dan keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seorang itu berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula ya. Jadi akan sangat sulit untuk misalnya orang yang suka untuk bernyanyi terus kemudian diminta oke, kamu main bola ya. Oke, kalau suka bernyanyi ya kita perlakukan diberikan mic terus bernyanyi ya, tidak diberikan bola untuk bermain bola. Nah, itulah keunikan yang kita miliki. Terus bagaimana orang menanggapi keunikan kita? Keunikan diri itu ya mungkin ditanggapi setelah kita menemukan, orang menanggapinya secara berbeda-beda ya. Mungkin ada yang bersikap positif. Bersikap positif itu maksudnya menerima keunikan itu sebagai anugerah ya. Dan sikap positif ini membuat orang menjadi ya, yang pertama bangga bahwa dirinya itu berbeda. Itu sifat positif ya, bangga bahwa dirinya berbeda. Kemudian ia bersyukur ya, dia bersyukur bahwa apapun yang ada dalam dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya ya. Terus ia tidak akan minder ya, karena sudah menemukan ya, sudah yakin ya, karena sifatnya positif tadi ya. Terus kemudian dia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain ya, mengimitasi ya, mengimitasi itu kalau mengidolakan boleh ya, sampai mengimitasi menjadi sama seperti dia itu berarti tidak menjadi diri sendiri ya. Kemudian ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga ya, pasti menganggap dirinya sangat berharga. Karena apa? Karena istimewa ya. Ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melawan kehendak Allah akibat ketidakpuasan dalam dirinya ya. Hidupnya akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja ya. Kalau rambutnya lurus ya lurus saja, kalau rambutnya ikel ya ikel saja ya. Kalau hidungnya pesek aja ya, kalau kulitnya coklat aja, kalau kulitnya putih ya putih saja gitu ya. Kita terima penerimaan diri ya. Kalau orang tidak bisa menerima diri ya,
kita lihat nanti ya setelah ini. Itu kalau kita melihat keunikan dengan sikap yang positif. Kalau kita melihat keunikan dengan sikap yang negatif, ya apa yang terjadi? Ya, jadi sikap negatif ini membuat seseorang menjadi tidak puas, jelas tidak puas. Ya. Kok hidung saya pesek? Maka dia melakukan surgery, operasi plastik, ya supaya hidungnya mancung, gitu. Ya, kenapa? Karena tidak puas terhadap diri. Ya, ia dapat menolak diri sendiri. Ya, saya nggak mau seperti ini. Ya, saya mau seperti itu. Ya, jadi dia tolak dirinya sendiri. Maka dia berusaha untuk merubah ya bentuk tubuhnya, ya bentuk fisiknya. Gitu. Terus kemudian ia dapat melakukan tindakan-tindakan apapun demi menutupi diri. Ya seperti saya bilang tadi, untuk menutupi diri. Ya kalau misalnya tidak suka dengan rambut yang keriting, maka dia akan diluruskan, dibonding. Ya, kalau untuk style, gaya, ya boleh-boleh saja sih. Misalnya ya untuk selingan begitu ya, sudah tampak beda. Tapi kemudian menjadikan itu sebagai pokoknya kalau nggak lurus saya nggak mau. Nah itu kemudian yang akan menjadi persoalan dalam diri. Ya, itu kalau teman-teman ya, ketika kita tidak bisa menerima keunikan diri atau keunikan itu kita lihat secara negatif. Ya, jadi ada yang positif, ada yang negatif. Sekarang kita akan sama-sama belajar dari kitab suci teman-teman. Ya, seperti sudah saya katakan tadi, untuk melihat keunikan diri kita lihat apa yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kita mau melihat kenapa sih manusia secitra dengan Allah, maka kita harus belajar dari kitab suci sebagai sumber dari iman kita. Ya, apa yang dikatakan dalam kitab suci teman-teman? Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan. Ya, kita baca sama-sama boleh? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada bumi, berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teman-teman, ya, jadi jelas ya bahwa kita manusia begitu istimewa. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar, menurut rupa Allah. Ya, maka di situ dikatakan bahwa manusia secitra dengan Allah. Dari kutipan itu kita dapat belajar bahwa manusia adalah citra Allah. Ya. Artinya apa? Artinya manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dan manusia mempunyai relasi yang istimewa dengan Allah. Ya. Manusia memiliki relasi yang istimewa, relasi istimewa dengan Allah. Sebagai manusia Allah, sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah. Sebagai citra Allah, kita dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah. Sedemikian rupa sehingga melalui manusia Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatannya. Ya, jadi jika kita adalah citra Allah, ya, berarti kita juga serupa dengan dan segambar dengan Allah. Berarti kita juga dipanggil untuk memancarkan diri Allah itu. Ya, untuk dapat memancarkan diri Allah itu, kita terlebih dahulu harus memahami siapa Allah itu. Ya, jadi kalau misalkan Allah itu maha baik, maka kita harus juga bisa memancarkan kebaikan Allah
Dengan apa? Dengan juga berbuat baik kepada sesama. Nah, karena apa? Karena dengan kita berbuat baik, terus Allah dapat tercermin dalam diri kita. Oh, Allah itu baik. Ya. Jadi kalau kita bisa, Allah itu Maha Penyabar, maka kita juga harus bisa bersabar. Ya. Harus bisa bersabar. Ya, bersabar dengan siapa? Dengan mereka di sekeliling kita. Supaya dalam diri kita terpancar Allah yang Maha Penyabar. Ya. Sekarang teman-teman, saya minta Anda untuk dapat sekarang menuliskan sebagai citra Allah perbuatan apa saja yang dapat dilakukan untuk memancarkan diri Allah. Ya, saya minta kalian untuk tadi sudah menyadari bahwa kalian adalah citra Allah, memiliki tugas untuk memancarkan diri Allah supaya kebaikan-kebaikan Allah bisa tercermin dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang saya minta kalian untuk menuliskan itu. Ya, kira-kira perbuatan-perbuatan baik apa yang bisa kalian lakukan, ya, supaya apa? Supaya Allah bisa terpancar dalam diri. Ya, silahkan tuliskan di bukumu kembali. Ya, nanti setelah selesai, terus difoto tulisanmu itu, terus nanti dikirim ke guru, ya, supaya nanti bisa menjadi penilaian. Ya, bahwa kalian sudah dapat merumuskan kira-kira perbuatan-perbuatan baik apa yang dapat kalian lakukan supaya diri kalian yang sudah kalian sadari sebagai citra Allah ini bisa memancarkan diri Allah, ya, yang menjadi tugas sebagai citra Allah itu. Silakan ambil waktunya. Tema pembelajaran kita adalah aku citra Allah yang unik, ya. Sudah kita bahas. Jadi kenapa kita disebut citra Allah? Sekali lagi kenapa kita disebut unik, ya. Ditegaskan kembali teman-teman bahwa dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai citra Allah. Artinya bahwa manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat, ya, bahwa manusia dan Allah itu berbeda. Manusia bukan Allah, ya, manusia hanya serupa dan segambar dengan Allah. Ya, dalam kitab suci, ya, istilah citra Allah itu hanya dikatakan kepada manusia, tidak dikatakan kepada ciptaan yang lain. Hanya manusialah yang disebut dengan citra Allah. Ya, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ya, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Artinya manusia bukan hanya sesuatu, ya, melainkan seseorang. Jadi sekali lagi, ya, karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Artinya apa? Bahwa manusia bukan hanya sesuatu, melainkan seorang. Artinya apa? Artinya bahwa ia mengenal dirinya sendiri, ya, menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Ya, sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah, ya, karena manusia sebagai citra Allah. Maka kalau Allah marahi, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah maha baik, maka manusia harus murah hati. Ya, sebagai citra Allah, manusia dilengkapi dengan 3 hal, yaitu akal budi, kebebasan atau kehendak bebas, dan hati nurani. Ya. Dan ketiga hal tersebut yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain, dengan hewan, dengan tumbuhan, yang sekaligus menjadikan manusia
ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Ya, karena manusia dianugerahi 3 hal: hati nurani, kebebasan, dan akal budi. Ya teman-teman ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini dalam suasana yang masih hening, saya minta Anda untuk mencoba kembali membaca dan meresapkan kutipan dari Kitab Kejadian dengan cara mengganti kata-kata yang digarisbawahi dengan namamu sendiri. Simak ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berkembang dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Silakan anak-anakku untuk menggantikan yang digaris bawahi, yang ditebalkan dengan namamu sendiri. Terakhir, masih dalam suasana hening, ungkapkan juga perasaanmu dengan cara menuliskan doa menurut kata-katamu sendiri. Setelah selesai foto tulisan doamu itu, kemudian nanti supaya bisa untuk dikirimkan. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita dengan mendaraskan dari Mazmur bab 8 ayat 2 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Oke, terima kasih anak-anak setelah sungguh-sungguh belajar hari ini. Dan ini nanti setelah selesai ya, kirimkan 3 foto yang sudah
Anda sudah teman-teman buat ya ke WA guru ya, ke WA saya atau nanti ke Google Form ya. Jadi ingat ya fotonya ya yang harus kalian ambil. Terus kemudian sekarang saya minta untuk tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.